والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا. والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. والله لا الله ما اهتدينا ولا سمعنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا. الحمد لله الذي أحضرنا. الحمد لله الذي قد خصنا بمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه. Limpahan puji kehadirat Allah Maharaja langit dan bumi yang selalu mengundang hamba-hambanya untuk dekat, untuk mencapai keluhuran, untuk mencapai kesucian, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dialah Allah, Maha Pemilik alam semesta dan Maha memeliharanya, melihara setiap kehidupan hingga kehidupan menjadi sebab kehidupan lainnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha bercahaya, Maha menerangi alam semesta dengan cahaya bintang-bintang, matahari dan bulan. Maha menerangi jiwa hambanya dengan iman, Maha menerangi jiwa hambanya dengan khusyuk, Maha menerangi jiwa hambanya dengan kalimat tauhid, Maha menerangi hamba-hambanya
hasanah. Demikianlah kebaikan yang melebihi segenap kebaikan. Demikianlah kasih sayang tunggal yang menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha memiliki setiap kenikmatan dunia dan akhirat, yang selalu dilupakan oleh hamba-hambanya, yang selalu hamba diundang untuk dekat dan selalu berpaling menolak dari kasih sayangnya. Dan Dia Allah tiada bosan memanggil hambanya untuk mendekat ke hadiratnya, untuk mencapai pengampunannya, untuk mencapai kasih sayangnya, hingga Dia Allah menamakan zatnya At-Tawwab, yang maha menerima taubat, agar dikenal oleh hamba-hambanya. Inilah Allah yang kebaikan dan maafnya melebihi segenap maaf hambanya. At-Tawwab, maha menerima taubat dari zaman ke zaman. Tak telah berapa banyak dosa dan kejahatan sepanjang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Ribuan tahun di penjuru barat dan timur, kejahatan dan dosa terus dilakukan, dan Dia Allah telah memaafkannya dari zaman ke zaman bagi mereka yang ingin mendekat ke hadirat-Nya, bagi yang ingin bertaubat dan mencapai rahmat dan keberkahan dunia dan akhirat. Telah sampai kita kepada tuntunan Sang Pembawa rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 sifat, barang siapa yang memilikinya, dia akan jumpai kenikmatan iman. Kenikmatan apa? Kenikmatan iman, kenikmatan yang muncul di alam sanubari, yang lebih agung daripada kenikmatan dunia dan surga akhirat, yang lebih manis daripada kenikmatan surga Firdaus. Apa itu? Kenikmatan iman, kelezatan dalam doa dan munajat, kelezatan dalam khusyuk dan ruku dan sujud. Mereka yang belum memahami kenikmatan ini tentunya bisa mengingkarinya, tetapi mereka yang telah memahaminya, yang telah merasakannya, akan lupa dengan semua kenikmatan yang ada dunia dan akhirat, daripada lezatnya kenikmatan bersama keridhaan ilahi. Untuk siapa kenikmatan yang demikian indah dan berharga ini? Bagi mereka yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintainya daripada selain keduanya. Tidak ada yang mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Mempunyai cinta kepada teman, kerabat dan lainnya, tapi tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kita bertanya, bagaimana seseorang bisa sampai cinta pada Allah dan Rasul? Seseorang tidak akan bisa cinta terkecuali telah mengenal kebaikan yang dicintainya. Jika seseorang ingin sampai pada samudra cinta Allah dan Rasul, mestilah ia mendalami keindahan Allah dan Rasul. Jika ia telah memahaminya, tidak perlu dipaksa dan diberitahu, ia sudah langsung tidak mencintai yang lain melebihi Allah dan Rasul. Kalau sudah tahu kebaikan Allah dan Rasulnya, kalau sudah tahu keindahan Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman mengingatkan kita, ayahsabu allam yarahu ahad. Maka manusia itu mengira tidak ada yang maha tunggal yang selalu melihatnya. Alam naj'al lahu ainain, bukankah aku berikan untuk mereka 2 mata agar mereka melihat? Walisana wa syafatain,
lidah dan kedua bibirnya. Wa hadainahun najdain, dan kami hadiahkan untuk mereka dua jalan. Allah tidak paksa mau yang mana, jalan kebaikan atau jalan kehinaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-da'i lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang waktu masa dahulu bahwa manusia itu belum pernah ada. Belum pernah ada satu nama manusia pun di muka bumi, Allah sudah maha ada. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami yang menciptanya dari satu sel air mani dan kami jadikan dia melihat dan mendengar. Adakah jasa lebih dari ini? Adakah jasa melebihi daripada menciptakan kita dari sebutir sel yang tidak terlihat sampai menjadi manusia yang bisa melihat, mendengar, bicara, berbuat dan lain sebagainya, dan masih tersimpan lagi kebahagiaan yang kekal dan abadi kelak. Dan jadi layak setiap muslim jika ia mengenal kasih sayang Allah padanya, ia akan lebih mencintai Allah dan Rasul dari yang lain. Kenapa? Karena yang paling baik kepadanya Allah. Seorang muslim, apa itu muslim? Seorang muslim itu adalah orang-orang yang pasti akan sampai ke surganya Allah walaupun terlambat dengan dosa-dosanya. Walau melewati neraka, walau melewati siksa kubur, walau melewati musibah dunia, walau melewati pedihnya sakaratul maut, walau puluhan ribu tahun di neraka, dia pasti sampai ke surga. Jadi seseorang ketika telah diberi hidayah oleh Allah di dalam Islam, maka di hadapannya surga. Cepat atau lambat ia sampai kepada kebahagiaan yang kekal itu. Dan ketika ia sampai kepada kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala yang kekal itu, dia akan lupa dengan semua musibah sebelumnya. Seperti orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, ketika ditanya, ketika ia dihadapkan dengan zat-Nya Allah, melihat keindahan Allah, melihat kasih sayang Allah, hambaku berapa lama engkau di dalam api neraka? Dia berkata, aku tidak pernah merasakan siksa neraka. Kenapa? Lupa dengan lezatnya berhadapan dengan Allah. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Dan seorang muslim, tanda ketika ia sebagai seorang muslim, berarti dia telah dilamarkan oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Jadi kita muslimin muslimat ini mesti memahami bahawa tidak ada yang lebih memanjakan kita melebihi Allah. Ya, tapi musibah datang padaku siang dan malam, tapi aku selalu ditimpa kesulitan. Ini semua kalau kau sudah lihat pintu surga, kau lupa semuanya. Dan di saat itu kita paham ternyata betul yang maha baik adalah Allah, yang maha indah adalah Allah, yang maha ada adalah Allah, yang maha percaya adalah Allah. Wa alla yuhibbal mar'a, dan tiada yang mencintai seseorang illa lillah wa rasulih. Yang mencintai seseorang karena cintanya pada Allah dan Rasul. Kenapa? Sudah kadung lebih cinta pada Allah dan Rasul. Kalau seseorang sudah cinta pada sesuatu, dia tidak mau mencintai yang lain kecuali terikat dengan kekasihnya ini. Cinta dengan fulan, temannya, kekasihnya, ayahnya, ibunya, siapapun, atau gurunya, atau siapapun. Nanti kalau dia mau mencintai yang lain, pasti dia lihat dulu yang paling dia cintai. Di mana nih orang yang paling dia cintai, senang tidak sama ini? Kalau tidak, dia tidak mau mencintai orang lainnya, karena yang paling dia cintai seorang itu. Demikian pula orang yang mencintai Allah dan Rasul, dia tidak akan temukan kebaikan melebihi Allah dan Rasul. Dan tentunya sang pembawa kasih sayang Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
orang yang paling indah budi pekertinya, orang yang paling sopan dan membela kita sampai tidak ada lagi pembela, sampai semua kekasih lupa dengan kita dan tidak mau dekat dengan para pendosa. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang di alam dunia seakan tidak kenal kita, di alam akhirat berjuang untuk selamatnya kita dari api neraka. Tidak mau beliau puas kalau masih ada umatnya yang berada di dalam neraka. Itulah idola, inilah kekasih, inilah yang paling berhak dicintai, yang dengan mencintainya limpah ruahlah rahmatnya Allah. Sebagaimana ucapan syair, kullu man yakhsha Muhammad fi amanin wa salam, semua orang yang mencintai Nabi berada dalam keamanan dan keselamatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Rasul mendoakan orang-orang yang beliau cintai. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasul mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Wahai Allah, limpahkan keberkahan dan kekayaan untuk Anas bin Malik. Jangan kira Rasul tidak pernah mendoakan sahabat untuk kaya. Ada yang Rasul doakan para sahabat agar kaya raya. Di antaranya Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu, wahai Allah, perbanyaklah hartanya, wa akthir auladahu, dan perbanyak keturunannya, wa barik lahu fima a'taitah, dan juga limpahkan keberkahan pada semua yang kau berikan padanya. Dari riwayat Sahih Bukhari dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari bahwa Anas bin Malik panjang usianya sampai punya 100 orang cucu lebih, dan kekayaannya luar biasa. Bukan hanya kekayaannya luas, tapi keberkahan. Anas bin Malik di dalam Fathul Bari dijelaskan mempunyai banyak tanah dan sawah, mempunyai ladang, dan semuanya berwangi misk. Itu ladang-ladang dan sawahnya Anas bin Malik wangi misk. Dari doanya Nabi Muhammad SAW agar dilimpahi keberkahan. Demikian indahnya Nabi Muhammad SAW mendoakan orang-orang yang cinta kepada beliau, dan beliau pun mencintai seluruh umatnya sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa alihi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Hadis yang baru saja kita dengar tadi, yang kita baca bersama, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudara-saudaramu itu bantu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat bingung dan bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi kami paham kalau suruh bantu, tapi kalau orang zalim disuruh bantu, bagaimana caranya? Orang zalim disuruh bantu oleh Rasul, bantu orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ta'khudh fawqa yadayk." Cara membantu orang yang zalim itu selamatkan dia dari kezalimannya. Angkat kedua tangannya, subhanallah. Seakan-akan orang kalau mau jatuh pegang kedua tangannya. Maksudnya sang Nabi begitu, berbudi pekerti kepada semua orang, bahkan pada orang yang zalim, untuk diselamatkan dari kezalimannya. Adakah orang yang lebih indah tuntunannya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih? Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang yang tua renta, miskin, sudah tua renta, sama anaknya. Mau apa? Mau dapat bagian daripada sedekah, minta bagian sedekah. Ayahnya sudah bilang pada anaknya, wahai anakku, pagi ini ada pembagian sedekah fuqara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita datang nanti sore saja, wahai anak. Anaknya berkata, wahai ayah, kalau nanti sore, nanti keburu selesai, pembagian sedekah sudah habis, kita tidak kebagian. Maka ayahnya berkata, tidak. Rasulullah SAW itu tidak lupa pada para fuqara. Subhanallah. Sore harinya baru datang, betul sudah bubar pembagian sedekah. Tidak ada lagi yang menerima membagi-bagi sedekah. Rasul sudah masuk ke rumah.
Wahai ayah, betul kan Rasul sudah masuk itu ke rumahnya? Maka berkatalah ayahnya, panggilkan Rasulullah itu. Anaknya berkata, ayah, Rasulullah aku panggil untukmu hanya untuk terima sedekah. Kenapa tidak dari tadi pagi? Kalau seandainya mau ambil sedekah, ini Rasulullah sudah masuk, pembagian sudah selesai. Ayahnya berkata, ya bunayya innahu laisa bijabbar. Wahai anakku, Rasulullah itu bukan pemimpin yang bengis, bukan jabbar, panggil saja. Maka anaknya berkata, ya Rasulullah, ini ayahku datang mau minta bagian dari pembagian fuqara. Sambil malu anaknya, keluar Rasul dengan senyum. Maka ayahnya berkata, ya Rasulullah, apakah masih ada bagian untukku? Rasul berkata, na'am, sudah aku siapkan untukmu. Kalau kau tidak datang tadi, aku mau antarkan sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian indahnya budi pekerti sang Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang dari para fuqara, Rasul sedang bagi-bagi sedekah selesai, mau masuk ke rumah, ada satu orang belum kebagian. Tarik bajunya Rasul sampai merah lehernya dari kerasnya tarikan itu, dan ia berkata, hatma lilladzi indak min malillah. Mana itu hartanya Allah yang ada padamu? Ini orang sudah minta bagian sedekah tapi akhlaknya tidak ada, tidak berkata mana harta yang milikku. Dia berkata, dari punya Allah. Maksudnya apa? Bukan punyamu itu harta, punya Allah. Mana bagianku dari punya Allah yang ada di sisimu? Maka Rasulullah SAW bahik, tersenyum, tertawa. Bahik itu beliau tersenyum sampai terlihat ke gigi beliau dari lebarnya senyum beliau. Amar lahu bil ato, dan disuruh beri itu orang yang susah. Demikian indahnya budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani wa la yatamatsalu syaitanu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihat aku, dan syaitan tidak bisa menyerumaiku. Beliau juga bersabda, riwayat Sahih Bukhari, man ra'ani faqad ra'ani wa la yatamatsalu syaitanu bi. Dalam riwayat Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani bil yaqظah. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, akan jumpa dengan aku dalam keadaan jaga. Permasalahan ini saya bahas karena banyaknya pertanyaan dari saudara kita yang mengingkari mimpinya Rasulullah SAW, sehingga sebagian saudara kita mengatakan bahwa mimpi Rasul itu harus ngerti hadis. Kalau tidak ngerti bagaimana bentuknya wajah Rasulullah, tidak belajar hadisnya bagaimana wajahnya Rasul, berarti mimpi Rasul dusta, karena dia tidak tahu Rasulullah itu seperti apa. Ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwa sedemikian banyak istilah para muhadditsin. Beliau menukil ucapan Imam Syafi'i dan Imam Nawawi bahwa orang yang bermimpi Rasul, ia benar-benar telah melihat Rasul, sebagaimana sabda Rasul, man ra'ani faqad ra'al haq, yang melihat aku sungguh melihat aku. Jika yang terlihat bentuknya berbeda atau mempunyai kekurangan, itu adalah cermin dari hatinya yang kurang sempurna, bukan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dituduh sebagai mimpi dusta, tapi dirinya orang yang mimpi itu sendiri yang penuh kekurangan. Jika melihat Rasul tidak sempurna, misalnya cacat atau lainnya. Demikian Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, ia akan melihat aku dalam keadaan jaga, berarti bukan dalam keadaan tidur. Ini Imam Nawawi mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah nanti di hari kiamat, tapi pendapat yang lebih kuat adalah orang yang mimpi Rasul akan melihat Rasulullah sebelum dia wafat di dalam keadaan jaga. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hal ini tidak mustahil karena menukil salah satu riwayat yang ketiga, ketika salah seorang sahabat minta bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang wajahnya Rasul itu seperti apa. Maka
Itu Rasul sudah wafat. Sejak Aisyah memperlihatkan cermin. Ada cermin yang selalu Rasulullah pakai bercermin dulu di masa hidupnya. Ini kata Aisyah, lihat. Ketika sahabat itu melihat, yang dia lihat adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di cermin itu. Bukan wajahnya, tapi wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa cermin itu sejak dipakai oleh Rasul tidak mau mencerminkan wajah yang lainnya terkecuali wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah kalau rindu dengan Rasul lihat cermin itu. Cermin kan bukan foto, tapi ternyata cermin itu tidak mau menangkap gambar wajah yang lain setelah dipakai bercermin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin riwayat Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari. Jelaslah sekarang bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak memuliakan umat ini dengan perjumpaan ruh mereka dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita semua berharap kita semua adalah orang yang selalu berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita dan dalam jaga kita. Tapi satu hal yang perlu saya peringatkan, jangan sampai seseorang menganggap mimpi dan dia tertipu dengan keinginan untuk mimpi belum dapat, putus asa yang ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ngadu melihat para sahabat yang mimpi datang kepada Rasul, bicara aku mimpi ini mimpi itu. Abdullah bin Umar berkata, kalau aku orang soleh pasti aku mimpi juga. Maka tidak lama Abdullah bin Umar mimpi juga sesuatu tentang surga. Datang kepada Rasul. Rasul peringatkan, wahai Abdullah, inna Abdullah rajulun salih law kana yaktur min qiyamil lail. Wahai Abdullah bin Umar, kau ini disebut orang saleh bukan karena mimpi, tapi kau banyak melakukan qiyamul lail. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Abdullah bin Umar dan kita jangan salah sangka. Jadi qiyamul lail itulah kemuliaan, itulah orang-orang yang saleh. Hadirin, jika seseorang itu saleh, maka Allah akan berikan kekuatan ilahi dan pertolongan kepadanya walaupun dia seakan-akan lemah. Penyampaian saya terakhir, karena dalam salah satu riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian istrinya Nabi Allah Ibrahim, Siti Sarah alaihi salam, ketika dibawa ke sebuah kerajaan yang padanya tinggal banyak orang zalim dan rajanya raja yang zalim. Siti Sarah dibawa ke situ dan oleh raja diminta untuk menghadap ke istana. Nabi Ibrahim diam. Kenapa ini suami biarkan istrinya dibawa oleh pasukan? Nabi Ibrahim sudah diilhami oleh Allah untuk tidak berbuat apa-apa dan membiarkan istrinya dibawa oleh raja yang zalim untuk menguji imannya Siti Sarah. Maka Siti Sarah alaihissalam dibawa. Jika dia menghadap raja yang bengis dan zalim, mau diapakan? Tentunya menjadikan budak, menjadikan gundik atau lainnya. Sedangkan dia adalah kafir, orang yang tidak masuk Islam. Siti Sarah seorang wanita berhadapan dengan seorang raja zalim, raja bengis. Dia berwudu. Setelah wudu dia berdoa, Allahumma in kuntu mu'minan bik. Wahai Allah, kalau seandainya imanku ini kau terima, sallim alayya kafir. Jangan kau kuasakan atasku orang kafir. Jangan sampai orang kafir menguasai aku kalau seandainya kau terima imanku. Bagaimana kejadiannya? Butta ala rijlaihi hatta rakib. Sehingga diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Sayyidina Sarah berhadapan dengan raja zalim itu, gemetar raja itu dan jatuh dengan berdiri di atas lututnya karena tidak mampu berdiri. Kenapa? Allah guncang jiwanya. Siapa Sayyidina Sarah? Apakah dia bawa pasukan dan senjata? Dia seorang wanita yang lemah, tapi dia mempunyai kekuatan terbesar, yaitu doa. Karena doa adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Karena doa menundukkan semua kekuatan. Karena
doa itu adalah berpadunya kekuatan yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha, tapi usaha yang disertai doa berarti usaha yang disertai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan kemuliaan pada kita dan kekuatan pada kita sampai kita mengenal betapa indahnya Allah dan Rasul-Nya, dan Dialah Allah yang paling berhak untuk dicintai. Hadirin hadirat, kita bermunajat, Ya Rahman Ya Rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang maha bercahaya sepanjang waktu dan zaman, wahai yang tiada pernah terbenam cahayanya sepanjang alam semesta ada hingga alam ini berakhir, wahai yang membagi-bagikan ketenangan dan kesejukan dan kebahagiaan kepada seluruh penduduk barat dan timur sepanjang zaman, wahai nama yang terindah mengawali segala keindahan, wahai nama yang paling berwibawa mengungguli segenap kewibawaan, wahai Maharaja Tunggal, wahai yang maha abadi, wahai yang menciptakan kami dari ketiadaan, wahai yang telah mengumpulkan kami sebagai kelompok muslimin, wahai yang telah mencalonkan kami sampai kepada surga-Mu yang kekal, muliakan kami dengan ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, tenangkan jiwa kami dengan kesejukan iman, sampaikan kami kepada lezatnya iman. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim. Hadirin hadirat, kita memanggil nama Allah Allah sebagaimana sabda Rasul riwayat Sahih Muslim, la taqumus saa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama masih ada di bumi yang menyebut nama Allah Allah. Menunjukkan musibah terbesar yang menghancurkan alam semesta masih tertahan kalau ada yang memanggil nama Allah Allah. Dari sebab itu kita memanggil nama Allah sambil berdoa, seluruh hajat dan seluruh apa yang kau inginkan sampaikan kepada yang maha mendengar, tenggelamkan dalam samudera keagungan namanya. Waqulu ya Allah 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 ya
Habib Ahmad bin Hamid Aidid, semoga dilimpahi keberkahan. Habib Mustafa Maulad Dawila, semoga dilimpahi keberkahan. Habib Haji Sahabuddin, semoga dilimpahi keberkahan. Dan juga Bapak Haji Jamhur beserta keluarga, dan Bapak Haji Abdul Latif beserta keluarga, dan kedua mempelai semoga dilimpahi keberkahan. Dan juga para ayahanda kami dari KUA, semoga dilimpahi keberkahan zahiran wa batinan, dan atas kita semua yang hadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.